the living Christ for maximum life. Amin. Kalau berdasarkan kalender gereja saudara-saudara, maka ini adalah masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Oke. Jadi sesudah dia dibangkitkan, dia menampakkan diri selama 40 hari. Atau musimnya disebut sebagai Eastertide. Oke. Jadi ini bukan hari-hari biasa saudara-saudara. Kita masih dalam satu proses gitu ya. Kita masih dalam sebuah perayaan. Masih dalam satu Injil yang utuh. Jadi dia mati, dia bangkit. Dan sesudah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Menjelang kenaikannya. Yes, amin. Kita akan merayakan kenaikan Tuhan tanggal 29 nanti. Yaitu hari yang ke-40. Dan sesudah itu kita akan masuk dalam perayaan Pentakosta. Yang akan menjadi klimaks dari hari-hari raya kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi saudara-saudara gak hidup hari ini hanya sekedar menjalani kehidupan biar lalu waktu berlalu. No saudara-saudara, kita sedang menjalani gitu ya, sebuah tata kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Dan berdasarkan kalender gereja, kita sedang ada di musim di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Tahukah saudara-saudara sekalian bahwa sejak hari Paskah, sejak Kristus dibangkitkan, sejarah dunia berubah. Gitu ya. Jadi the history is changed. Sejarah berubah sejak Kristus dibangkitkan. Yang percaya bilang amin. Norman Wright tulis begini. The resurrection of Jesus was not just the turning point of Christian faith, it was a turning point of human history. Kebangkitan Kristus bukan cuma titik balik seseorang menjadi Kristen, tetapi itu juga adalah titik balik dari sejarah manusia. Yang percaya bilang amin. Nah saudara-saudara, kita sedang jadi kita bukan Yesus bangkit dan selesai, that's it. No, ini masih dalam proses kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Sebelum Paskah saudara-saudara, sebelum Kristus dibangkitkan, sejarah ditulis dengan tinta kematian. Apa yang terjadi setelah Paskah? Setelah Paskah sejarah ditulis dengan darah kemenangan. Saudara harus bisa membedakan antara before Christ dibangkitkan, sebelum Kristus dibangkitkan, dan kehidupan sesudah Kristus dibangkitkan. Dan kita orang Kristen hari ini bisa ada itu karena Kristus dibangkitkan. Sama-sama bilang amin. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Alkitab bilang sia-sia. Bahkan kekristenan gak akan ada saudara-saudara. Saya gak tahu saudara memeluk agama apa kalau Kristus tidak dibangkitkan. Mungkin saudara masih menyembah pohon. Mungkin saudara masih minum-minum darah ayam. Mungkin saudara masih makan hati ayam. Bukan karena apa? Untuk obat kebal barangkali. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, dunia sedang menuju kematian. So, merayakan kebangkitan Kristus itu gak boleh cuma satu hari. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah kebangkitannya 40 hari. Amin. Nah, mengapa saya berpikir dan merenungkan mengapa perlu waktu 40 hari? Dia perlu menampakkan diri baru naik ke surga. Kenapa enggak besoknya aja, hari Seninnya gitu ya. Dia langsung naik ke surga. Cukup kepada Maria Magdalena, cukup kepada murid-muridnya. Dia enggak usah menampakkan diri panjang loh saudara 40 hari. Kalau saudara enggak tahu seberapa panjang, coba saudara ikut doa puasa 40 hari. Saudara akan rasa panjang itu 40 hari, sebulan lebih. Dan selama 40 hari Kristus berulang-ulang, bukan terus menerus ya, bukan hari pertama enggak. Dia menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang suka-sukanya dia. Dia mau menampakkan diri kepada siapa dan lain-lain. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang dalam 12 peristiwa penampakan, dan 2 diantaranya terjadi sesudah dia naik ke surga. Hebat ya.
Nah, hari ini memang saya mau ngomong agak berat dalam arti teologi ya, karena saya nggak mau jemaat di MCM itu hanya sekedar senang doang, tapi saudara punya muatan, sehingga kalau ada orang tanya, mengapa Yesus mesti menampakkan diri 40 hari, 3 hari kek, 7 hari kek, 10 hari kek, kenapa 40 hari? Kenapa 40 hari saudara-saudara? Karena yang pertama, Yesus ingin memberi kepastian yang tidak terbantahkan. Katakan amin. Jadi tujuannya memang dia ingin menunjukkan, dan dia tidak ingin ada satu titik keraguan dari para saksi-saksinya untuk meragukan kebangkitannya. Karena peristiwa orang mati dan bangkit itu nyandak gampang mau dipercaya dan nyandak gampang juga mau dibuktikan sampai dia menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Kalau peristiwa kematiannya sangat jelas, dia digantungkan di kayu salib di bukit Golgota, semua mata memandang sesudah melewati Via Dolorosa 1 Yerusalem menyaksikan kematiannya. Namun sesudah kebangkitannya gitu, oleh karena keadaan tubuh kebangkitan, dia nggak bisa sekaligus menyatakan diri. Kalau dia menyatakan diri saat itu, nggak ada cerita orang saudara-saudara akan diselamatkan oleh Kristus. Saya pikir-pikir, mungkin bagus sekali gitu ya. Masih ingat cerita Superman minggu lalu, Tuhan Yesus bangkit gitu dan kemudian menampakkan diri dan menunjukkan diri di atas bukit Zaitun seperti waktu dia mau datang pada kali yang kedua dan mungkin, hey, I'm arise. Bisa jadi saudara-saudara, tapi yang akan melihat cuma orang-orang di sekitar sana. Dan kita gak akan ada kesempatan untuk mengenal dia, Kristus yang bangkit. So dia butuh 40 hari untuk memastikan bahwa benar-benar dia bangkit. Itu bukan untuk dirinya, tetapi supaya murid-muridnya benar-benar yakin bahwa dia adalah Yesus yang bangkit. Yang percaya bilang amin. Jadi dia ingin memberikan kepastian yang tidak terbantahkan. Gimana caranya saudara-saudara? Yang pertama gitu ya, di dalam Lukas 24 ayat 39 sampai 43, ketika dia sedang dengan murid-muridnya, dia bilang begini, ini disengaja saudara-saudara. Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi dia bilang hantu gak ada tulang. Coba kamu lihat, raba, ini aku ada tulang dan ada daging. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka. Sudah bisa bayangkan murid-murid, Yesus sudah menunjukkan tubuh kebangkitannya, bahwa dia benar-benar bangkit. Lihat tangan, lihat tulang, rasakan dagingku. Murid-murid masih gak percaya. Maka Yesus melakukan satu aksi lagi. Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi ini memang disengaja. Yesus sedang membangun bukti bahwa dia benar-benar bangkit dan dia bukan hantu. Jadi momen pembicaraan ini dia sedang berkata kepada murid-muridnya bahwa hey, I am the resurrected one. Saya benar-benar bangkit dari kematian. Ini bukan hantu. Karena cerita ya orang bangkit dari kematian, hantunya, rohnya aja, itu juga banyak orang yang percaya. Tapi Yesus ingin memastikan bahwa I'm not ghost. Aku Kristus yang bangkit. Dan itu kadang murid-murid itu memang begitu persis. Jangankan saudara hari ini, murid-murid di zaman itu sudah makan, sudah pegang dagingnya Yesus, sudah lihat tulangnya Yesus, sudah meraba Yesus yang bangkit, masih juga kagak percaya. Yesus bilang, ya sudahlah sini makan. Mereka berpikir waktu mereka makan mereka akan lihat mungkin ikan gorengnya, dapalia lewat di usus. No saudara-saudara, orang lihat bahwa Yesus bisa makan dengan tubuh kebangkitan. Jadi Yesus ingin menunjukkan bahwa ini kebangkitan tubuh. This is real guys. Kebangkitan tubuh itu ya dan amin.
Dan itu akan terjadi kepada siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang percaya bilang amin. Saudara boleh tepuk tangan, that's good. Di Yohanes 20 ayat 27 kasus Thomas. Kemudian ia berkata kepada, nah ini 11 murid tanpa Thomas, itu yang di Lukas. Lalu di Yohanes 20 ayat 27 bilang gini, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Katakan amin. Yesus sedang membuktikan diri bahwa dia benar-benar bangkit. Dan itu membuktikan dia bangkit bukan hal yang sepele dalam iman Kristen. Membuktikan bahwa dia bangkit itu adalah sesuatu yang sangat signifikan yang tidak boleh terbantahkan oleh siapapun. Hari ini saudara, iman Kristen diserang secara brutal melalui sosial media dan lain-lain sebagainya. Kalau saudara menjadi orang Kristen tempe, saudara gak bisa menjelaskan, saudara akan dikejar dan saudara akan dipermalukan nanti. Itu sebabnya kita mesti menjadi orang Kristen yang mendarat sempurna di atas firman Tuhan, yang mengerti firman, yang tahu alasan, yang tidak cuma sekedar percaya dan kemudian selesai. No, saudara harus tahu apa yang saudara percayai. Saudara harus bisa jelaskan apa yang saudara percayai. Karena itulah, untuk itulah saudara diselamatkan oleh Tuhan. Bilang amin. Siapa saja saudara-saudara Yesus menampakkan diri. Yang pertama, hari pertama itu Maria Magdalena. Oke, jadi yang paling pertama jadi itu yang sudah dikhotbahkan, saudara sudah tahu. Maria Magdalena itu di hari Minggu pagi. Yang pertama dia kepada Maria Magdalena. Sesudah Maria Magdalena, dia menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang lain. Jadi ada kelompok perempuan yang lain di mana dia menunjukkan dia di jalan kalau nggak salah waktu itu. Lalu sesudah itu baru yang ketiga, masih di hari yang sama, dia menampakkan diri kepada Simon Petrus. Tapi masih Simon Petrus sendiri, saudara-saudara. Belum ada teman-teman yang lain, baru kepada Petrus. Lalu kemudian sesudah Simon Petrus, sorenya itu dia diperkirakan di sore itu juga dia berjalan bersama sebagian murid menuju ke Emmaus. Jadi di hari kebangkitannya dia menampakkan diri berulang-ulang. Di lokasi yang berbeda-beda kepada Maria Magdalena, perempuan lain, Simon Petrus, 2 murid di jalan Emmaus. Dan kemudian di malamnya yang kita baca tadi, yang Yesus bilang ini aku. Coba raba dagingku, itu diperkirakan malam di hari Yesus bangkit. 10 murid tanpa Thomas. Lalu kemudian 11 murid dengan Thomas. Di hari yang ke-8. Jadi hari ke-8 sesudah ada Thomas, Yesus menampakkan diri sekali lagi yang kita baca di Yohanes pasal 20 itu. Nah, ada yang gak ada data saudara-saudara, gak ditulis hari keberapa. Tetapi diperkirakan sesudah hari ke-8 ketika 7 murid pergi memancing dengan Petrus. Sekitar mungkin minggu ketiga atau minggu keempat ketika Petrus sudah tahu Yesus bangkit karena Yesus sudah menyatakan diri kepadanya. Tapi dia masih bergumul dengan keadaannya. Jadi dia pergi kembali memancing seperti yang dikhotbahkan oleh Pastor Ramli. Dan terakhir saudara-saudara, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab saudara-saudara. 1 Korintus 15 ayat 6. Lebih dari 500 orang. Lalu yang ketiga terakhir saudara, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus bukan Yakobus rasul-rasul, Yakobus adiknya Yesus. Khusus. Sesudah itu dia naik ke surga, dan sesudah dia naik ke surga, dia menampakkan diri sekali lagi kepada Rasul Paulus di Damaskus. Kalau saudara lihat
polanya nggak ada. Dia muncul suka-suka dia. Dia pergi kalau lihat kepada perempuan karena ada tujuannya, karena dia ingin supaya perempuan dipercaya. Itu sebabnya kita gereja menjadi gereja agama Kristen, nggak ada pemisahan laki-laki dan perempuan. Semua sama di hadapan Tuhan karena Kristus. Yang percaya bilang amin. Kepada murid-murid di tempat pekerjaan mereka, kepada murid-murid di perjalanan, kepada murid-murid yang lagi ngumpul, dan terakhir kepada massa lebih dari 500 orang berkumpul dan dia menampakkan diri. So, saudara-saudara, Yesus menampakkan diri itu sangat signifikan dalam kepercayaan Kristen. Dia harus menunjukkan diri bahwa dia benar-benar hidup. Kita pikir-pikir, Kang, kalau dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu kemudian dia langsung ke surga DP besok, murid-murid habis cerita. Nyenak betul ngana itu cerita itu. Cuma ngon itu yang lihat. Tapi 40 hari. Wow. Tapi saudara-saudara, bukan cuma itu. Bukan cuma sekedar dia menunjukkan diri. Dia juga sedang melatih yang namanya tubuh kebangkitan itu. Jadi gini, tubuh saya pernah khotbahin lagi. Tubuh yang kita punya sekarang ini adalah tubuh yang sudah dicemari oleh dosa dan tidak bisa fit dalam kehidupan yang kekal. Karena itu harus dihancurkan. Makanya saudara mengalami kematian. Saudara-saudariku, kemarin ada jemaat tanya, pastor kalau kita dikremasi boleh gak orang Kristen? Saya bilang boleh, karena tubuh ini gak mau dipakai lagi. Oke? Kita yang percaya kepada Kristus akan mengenakan tubuh kebangkitan yang beda dengan tubuh ini. Bukan tubuh ini yang dibaharui, tapi tubuh yang benar-benar berbeda, yang cocok dan suitable untuk kehidupan yang kekal. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, masih bisa makan guys. Masih bisa minum, masih bisa diraba, tapi dia bisa muncul tiba-tiba. Sama seperti ketika dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid yang lagi ketakutan di dalam ruang tertutup, tiba-tiba dia ada di situ. Begitulah tubuh kebangkitan yang luar biasa, mungkin yang membedakan dengan tubuh yang dikuasai oleh maut ini. Nah, menggunakan tubuh kebangkitan itu adalah masa transisi antara dunia ini dan dunia yang akan datang. Dari tubuh yang lama pada tubuh yang tubuh kemuliaan. Dan itu penting. Halo, saudara pernah bawa setir mobil baru? Kalau saudara pernah setir mobil baru, saudara akan merasakan bahwa saudara perlu waktu untuk beradaptasi dengan mobil yang baru, bukan? Gimana gasnya, gimana remnya, gimana setirnya, kita perlu beradaptasi. Demikian juga dengan tubuh kebangkitan. Butuh 40 hari untuk menyesuaikan diri dengan tubuh kebangkitan. Bukan hanya itu saudara-saudara, butuh 40 hari untuk mempersiapkan murid-muridnya menjadi soko guru gereja. 40 hari sebelum dia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan adalah masa di mana dia melakukan persiapan. Dan ingat, sejarah Alkitab menunjukkan setiap kali Allah melakukan sesuatu yang hebat, dia akan melakukan persiapan selama 40 hari. Katakan amin. So ini adalah 40 hari di mana Yesus berulang-ulang menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Saudara bisa paham betapa signifikannya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau ada jemaat Tuhan hari ini yang ragu, yang gak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit, keterlaluan guys. Kita harus percaya dan benar-benar percaya bahwa dia dibangkitkan. Karena kalau kita gak percaya dia benar-benar bangkit, saudara sama seperti menolak eksistensi saudara. 40 hari. Jadi kita mesti merayakan pastor, merayakan penampakan Tuhan Yesus. Apalagi yang harus kita rayakan kalau kita merayakan penampakan Tuhan Yesus? Ada saudara-saudara. Selain kita merayakan Yesus yang hebat, selain kita merayakan Yesus yang luar biasa, yang bangkit, kita juga merayakan kita, hidup kita. Sama-sama bilang hidup kita.
Karena kita nggak mungkin saudara-saudara menjadi seperti ini tanpa kebangkitan Kristus. Yang percaya bilang amin. Nah, kebangkitan Kristus itu bagi kita apa maknanya, apa manfaatnya. Nah, banyak orang itu ya memperlakukan kebangkitan Kristus itu seperti trofi. Oh, Yesus melakukannya, Yesus hidup, bangga dengan Yesus hidup, dan kemudian sesudah itu trofi ditinggalkan dan kemudian sibuk melakukan aktivitas normal lainnya. Apakah demikian yang dimaksudkan Kristus? No, saudara-saudara. Di masa 40 hari menjelang dia naik ke surga adalah masa sebenarnya dia sedang melakukan rekalibrasi. Dia lagi kalibrasi murid-muridnya supaya mereka bisa siap menerima misi yang baru. Sama-sama bilang misi yang baru. So, saudara-saudara, itu dia maksud penting dari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia ingin membuktikan dan dia ingin emphasize, dia ingin menekankan kehadirannya bahwa this is not the end, this is the start. Ini start sebuah revolusi hidup, dan percayalah hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Itu yang dia mau ajarkan, itu yang mau dia ingatkan. Saudara lihat keadaan murid-muridnya waktu Yesus menampakkan diri. Maria Magdalena sedang dalam kesedihan. Ada Thomas yang tidak percaya. Bahkan Yakobus, saudara-saudara, yang adalah adiknya Yesus sendiri, itu termasuk gak percaya kepada Yesus. Kakaknya, saudara pernah rasa gak saudara tinggal dengan seorang yang dominan? Saudara pernah rasa gak tinggal dengan orang yang terkenal? Itu gak enak banget, saudara-saudara. Kalau saudara bukan yang terkenal, jadi saudara tinggal dengan orang yang terkenal, artis misalnya, atau tokoh terkemuka, dan saudara di sekeliling dia, dan saudara tidak terkenal. Tapi sebenarnya saudara hidup bersama-sama dengan dia. Setiap kali mendengar tepuk tangan, saudara sudah yakin bukan untuk saya, buat saudara saya. Betul enggak? Dan itu enggak enak banget. Benar-benar enggak enak. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, saudara-saudara, saudaranya, Yakobus ini bukan rasul 12, bukan anak Alfeus, bukan anak Zebedeus. Memang Yakobus adiknya Yesus, anaknya Yusuf. Adik tirinya Yesus gitu ya. Ada istilah adik tiri. Itu dia bisa menjadi pemimpin, dia bisa pimpin sidang di Yerusalem. Sesudah itu dia menjadi gembala sidang. Ingat, bukan Petrus. Padahal Petrus yang Yesus yang berkhotbah, Petrus yang Yesus, aku akan mendirikan gerejaku, tetapi yang jadi gembala sidang adalah Yakobus. How come? Bagaimana seorang Yakobus yang tadinya gak kelihatan, yang tadinya justru bahkan Alkitab bilang di dalam Yohanes 15 ayat 6, bahkan saudara-saudaranya pun tidak mempercayainya, including Yakobus. Yakobus di awal gak percaya, tapi sesudah Yesus menampakkan diri kepadanya, dia berubah dari seorang yang skeptis, sekarang dia menjadi seorang rasul yang hebat. Amin, saudara-saudara. Itu contoh bahwa kebangkitan Kristus mengubahkan hidup seseorang. Dan memang sejak itu seluruh hidup murid Yesus tidak pernah normal lagi. Mereka hidup abnormal, mereka hidup di atas batas-batas yang normal. Dan itulah kehendak Tuhan ketika kita mengenal kuasa kebangkitannya. Apa yang sama dari semua orang-orang ini? Saudara perhatikan, kepada Maria Magdalena, at the end of story, Yesus bilang begini, pergilah kepada saudara-saudaraku. Kepada perempuan-perempuan yang lain, Yesus bilang, katakan kepada murid-muridku, pergilah, katakanlah. Yang di Emmaus, ketika mereka makan dan minum, mereka mata terbuka, hati mereka terbakar, berkobar-kobar. Lalu kemudian mereka berlari memberitakannya. Kepada para murid, Yesus menggunakan kalimat ini. Sama seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Dan ketika dia mau naik ke surga, dia bilang apa? Pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan pesan, kamu akan menjadi saksiku dan lain-lain. Jadi apa yang sama dari penampakan Yesus kepada orang-orang ini? Cuma satu, saudara-saudara. Mereka gak hidup untuk diri mereka lagi. Mereka sekarang punya misi yang baru. Sama-sama bilang misi. Apa itu, saudara-saudara? Misinya sederhana. Kasih tahu kepada orang lain bahwa Yesus mati dan bangkit untuk kamu. Amin. Bayangkan kalau murid-murid tidak berbicara. Bayangkan kalau murid-murid tidak punya kuasa kebangkitan. Saudara sedang berdoa kepada batu-batu hari ini. Saudara masih hidup dengan kuasa doti-doti. Bukan kuasa doa. Tapi karena murid-murid punya kuasa kebangkitan. Dorang gak tahan kalau dorang gak kesaksian. Dan demi kesaksian itu dorang rela mati dibakar hidup-hidup. Tidak ada murid Yesus yang matinya bahagia. Rasul. Semua rasul Yesus itu mati menderita. Jadi pastor, orang lain mesti mati menderita. Bukan itu pesannya. Pesannya adalah bahwa apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka itu real, itu benar. Sehingga para murid lebih rela mati dianiaya daripada menyangkali kebenaran itu. Tepuk tangan buat Yesus. Yang mau saya tanya ini kepada saudara-saudara sekalian. Seril apa Yesus punya hubungan dengan engkau? Apakah kuasa kebangkitan Kristus itu masih bekerja dalam hidupmu? Atau engkau selama ini masih bekerja dengan caramu sendiri? Hei. Jangan hidup bekerja untuk kuburan. Karena kuburan so kosong, itu lagu yang terang nyanyikan. Ingat, orang kehidupan yang sekarang adalah living to the max. Hidup kepada kehidupan yang maksimal. Dari kubur kosong itu sampai sekarang. Amin. Jadi meskipun orang mau mati di kubur, tapi kubur bukan orang tujuan akhir hidup. Amin. Yang usah arisan kubur. Saudara sonin tahu saudara mau kubur di mana. Amin. Paling tinggi 1 bulan orang pipi menangis di kubur. Habis itu orang lupa sobar rumpuh di sana. Halo? Dan orang tidak terganggu dengan itu kalau orang percaya Kristus. Karena orang tidak ada di sana. Amin. Kosong itu. Orang pe jiwa sudah di surga. Amin. Nyana usah pipi lihat orang pe kubur. Tidak ada di sana orang. Apalagi bicara-bicara di sana. Nyana ada kasihan. Living to the max. Sejak itu saudara-saudara, murid-murid mengalami perubahan yang radikal. Waduh saudara-saudara. Mereka berhasil mengatasi ketakutan mereka. Mereka berhasil mengatasi keraguan mereka. Mereka berhasil keluar seperti Maria Magdalena. Dia berhasil keluar dari depresinya dia. Dia berhasil keluar dari masa lalunya. Thomas dia berhasil keluar dari rasa ragunya. Yakobus dia berhasil keluar dari ketidakpercayaan dan kemudian berubah menjadi seorang rasul. Sudah tahu apa julukannya Yakobus? Yakobus disebut sebagai Yakobus yang adil. Wih, itu gelar untuk Yakobus. Jadi Yakobus menjadi orang yang penuh hikmat, yang bisa memimpin gereja sidang di Yerusalem. Itu ceritanya juga luar biasa saudara-saudara. Jadi sesudah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus kan menyuruh mereka untuk menunggu di loteng Yerusalem untuk menantikan Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ingat peristiwa di Yerusalem dan terbentuk sidang Yerusalem, itu bertumbuh tapi ada masalah. Kenapa masalah? Karena murid-murid Yesus itu orang Yahudi semua. Sekarang yang mendengarkan Injil pada hari Pentakosta itu ada banyak yang orang gak Yahudi. Gak pernah disunat mereka, makan babi mereka. Orang Yahudi gak. Bentrok nih kita nih, gimana nih mau ibadah sama-sama. Kita mau menyembah Yesus gimana. Bahkan
berpasangan dengan orang yang gak sunat itu haram. Sekarang dorang ada dalam satu jemaat. Pada saat itu Yakobus, sesudah Yesus menampakkan diri kepadanya secara pribadi, dia bilang begini, semua boleh menyembah Yesus. Cuma tolong nih, yang nyandak Yahudi, nyandak usah makan darah. Kong orang mesti sunat, so opa-opa orang semua ini, so om-om semua, ndak perlu. Yang so sunat tetap sunat, yang ndak sunat, sunat hati jo. Yang penting hati sudah Yesus. Kalau hari ini saudara ada orang kejar kamu, kayak orang Kristen ndak basunat. Bilang ada sunat orang, sunat Kristus DP nama. Hati. Bilang amin. Kenapa orang boleh makan babi, orang Yahudi nyanda? Karena orang nyanda sama dengan orang. Karena Rasul Yakobus yang bilang begini, semua boleh makan kecuali darah. Itu dia bilang. Hasil sidang di Yerusalem. Itu sebabnya orang-orang Pentakosta nyendak jam makan darah. Jadi nyendak jam makan itu tino ransak campur darah. Itu apa kotaan saut campur darah yang makanan orang Minahasa paling suka. Ya. Siapa yang bikin ketetapan itu? Bukan Petrus. Rasul Yakobus. Dan hasil dari keputusan itu merupakan hasil dari pertikaian sidang besar, saudara. Orang ribut ini gimana kita mau duduk sama-sama orang Yahudi. Orang Yesus apa yang mau duduk dengan ngoni nyari surat. So apa yang mau duduk dan lain sebagainya kekacauan, saudara. Semua so penuh Roh Kudus, semua so percaya kepada Kristus, tapi mereka masih hidup dalam keadaan normal seperti manusia lainnya. Tapi Roh Allah yang memimpin Yohanes. Yakobus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mengubahkan sejarah. Lahirlah kekristenan. Jadi kalau ada gereja bermakan darah, tanin tahu orang lahir dari sidang mana. Karena sidang Yerusalem ada backing ketetapan itu untuk semua sidang-sidang lain. Masih ada yang makan darah? Hah? Punya misi, saudara-saudara. Sama-sama bilang punya misi. Nah, tanpa misi, saudara-saudara, kalau saudara gini, pastor boleh nggak kita jadi orang Kristen nggak usah bermisi Jo. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang tidak tahu misi, nyak suka bersaksi, nyak suka memproklamirkan iman saudara, maka saudara akan menjadikan kuasa kebangkitan itu sebagai private comfort, trofi untuk diri sendiri. Bukan public declaration. Padahal kebangkitan Kristus itu harus diberitakan. Sama-sama bilang harus diberitakan. Pastor, kenapa enggak Tuhan aja langsung yang menunjukkan dirinya supaya kita enggak perlu memberitakan? Saudara tahu mengapa orang suka bercerita dan suka bergosip hari ini? Karena sebenarnya kita punya kuasa untuk memberitakan. Cuma akibat dosa yang kita beritakan, yang kita ceritakan bukan lagi tentang kuasa kebangkitan Kristus, tetapi gosip. Makin digosok, makin sip. Tidak ada orang yang tidak suka gosip. Semua orang senang bergosip. Biar lagi bilang tuh bapak-bapak nak suka gosip. Bapak-bapak kenyataan dulu deh bapak-bapak gosip juga. Cuma DP gosip lain dengan mama-mama. Marda ada di sini. Di Ampal 5 sana. Tapi gini, maksudnya semua senang memberitakan sesuatu, right? Kenapa ada viral-viral? Karena pada dasarnya semua orang senang memberitakan sesuatu. Ya, ada orang dapat pancuri di kampung. Dorang saja bagi tuh orang dibuka. Tuh ibu-ibu udah begini. Jangan tuh bagi, jangan tuh bagi, katu. Ya, pele jodang tuh. Jangan semua kehilangan konten. Sih, orang punya kekuatan untuk memberitakan. Tapi pertanyaannya apa yang kita beritakan? Seharusnya kuasa kebangkitan Kristus yang kita alamilah yang kita beritakan kepada orang-orang lain. Amin. Menjadikan kita bukan gosiper, tetapi pemberita kabar baik.
Sama-sama bilang pemberita kabar baik. Itu sebabnya saya mengajar di MCM, jangan ngomongin jelek, jangan ngomongin kekurangan orang. Biarin aja toh semua orang ada kekurangan. Tapi kita dengan kuasa kebangkitan, kita biasa ngomongin hal yang baik. Setuju? Bicarakan yang baik. Gak usah bicarakan kekurangan orang. You juga ada kekurangan kok. Bicarakan masa depan. Bicarakan ide-ide tentang membangun kerajaan Allah. Karena di luar itu firman Tuhan bilang sia-sia. Semua yang kamu lakukan di muka bumi ini sia-sia, kata Salomo. Tetapi Rasul Paulus ingatkan cuma satu yang tidak sia-sia. Jerih lelahmu di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat kita semua yang punya jerih lelah dalam Tuhan. Saya senang sekali bagian ini. Karena tahu bahwa apa yang saya lakukan dan kerjakan tidak pernah sia-sia. Tetap jadi saksi Kristus. Beritakan kuasa kebangkitan Kristus. Bukan cuma beritakan, saudara mau beritakan apa? Saudara hidupi. Supaya itu bukan cuma jadi milik saudara sendiri. Kita senang kalau saudara punya Yesus dalam hati. Tapi saudara mesti menenangkan orang lain. Jadi kita punya misi yang sama saudara-saudara. Kosongkan neraka. Amin. Halo Metro Church. Kosongkan neraka. Supaya orang boleh rame-rame di surga. Kenapa jalan ke surga sempit? Karena banyak orang mau pergi di sana. Are you ready? Jangan izinkan kopi anak, tetangga dan lain-lain hilang. Pastornya nak fasih kita bawa penginjilan. Bawa di gereja, nanti injil di gereja. Amin. Bagaimana memberitakan kuasa Kristus? Kita sendiri yang harus berubah dulu. Sama dengan murid-murid. Gini, mengenai perubahan, kita akan sambung dalam khotbah yang lain. Tapi perubahan hidupmu harus benar-benar radikal. Baru bisa menarik orang lain datang kepada Kristus. Kalau Anda cuma berubah sadiki-sadiki, kamu harus berubah radikal. Dari kata radik, berakar. Jadi memang sampai di dalang-dalang itu saudara-saudara berubah. Dari tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Dari dulu suka bagosip, cerita orang sampai keburukan sana sini. Bahkan mungkin ada yang coba makan dari gosip. Karena ada orang yang haus gosip. Jadi dia mencari dengan cara itu. Dengan cara menjatuhkan orang, dengan cara mencari kelemahan. Saudara, mengerikan dunia ini. Gosip bisa jadi ladang untuk cari uang. Pergi makan di rumah makan, cari itu kurang. Kasih viral. Mau menjatuhkan orang pe usaha. Dan kita melakukannya tanpa ada rasa salah. Merasa pahlawan. Syukur tadi itu ada pilihan. Bukan kuasa itu yang Tuhan tahu Pak Gereja. Kalau saudara punya kemampuan untuk berbicara, saudara punya kemampuan untuk membicarakan kuasa kebangkitan Kristus. Bahwa Yesus so mati, so angkat kita dari lumpur dosa. Kalau hidup saudara cuma dari 10 jadi 11, orang tidak akan notice bahwa saudara punya Kristus. Saudara akan dinotis oleh orang kalau kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidupmu. Dulu kamu budak dosa, sekarang kamu hamba kebenaran. Dulu kamu bikin dosa tanpa takut, sekarang kamu berbicara kebenaran tanpa takut. Mari kita semua tunduk kepala bersama-sama.